Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam diskusi satu ini melalui meeting Zoom dengan baik. Oke, di sini saya akan memperkenalkan narasumbernya yaitu Mas Abdul Wahid Hasyim, NIM 030 dari kelas 2021A. Di sini Mas Abdul Wahid akan membahas tentang memahami konsep nasionalisme dan mengimplementasikannya sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Isnaina Febrianti, NIM akhir 021, Zahrotul Ilmi, NIM akhir 022, Riza Nazarudin, NIM akhir 023, Anissa Ardelia, NIM akhir 024, Widya Tri, NIM akhir 025, Febri Alif Mukti, NIM akhir 027, Dinaresti Wardani, NIM akhir 029, Abdul Wahid Hasyim, NIM akhir 030, Trio Hizbi, NIM akhir 031, Adib Arif, NIM akhir 032, dan Aris Joko, NIM akhir 078, Angkatan 18. Monggo untuk Mas Abdul Wahid, waktu dan tempat saya persilakan. Siap, terima kasih Mas Riza untuk kesempatan yang diberikan. Di diskusi pertama, kita akan membahas materi tentang memahami konsep nasionalisme dan mengimplementasikannya sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, apakah kalian tahu apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sifat manusia di mana mereka merasakan kecintaan terhadap suatu tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Nasionalisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Menurut Smith, nasionalisme adalah sebuah pergerakan ideologi dalam mencapai pemerintahan sendiri dan kemerdekaan bagi suatu golongan atau sebagian kelompoknya yang mendeklarasikan diri mereka sebagai bangsa yang sebenarnya atau bakal bangsa seperti bangsa-bangsa lain. Menurut Sinder, nasionalisme merupakan suatu emosi yang kuat yang sudah mendominasi pikiran dan tindakan politik pada kebanyakan rakyat semenjak Revolusi Prancis. Menurut Bodisaver, nasionalisme itu multimakna. Hal tersebut tergantung pada kondisi objektif dan subjektif setiap bangsa. Next, Mas Riza. Identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Tujuan nasionalisme. Tujuan nasionalisme adalah memberi identitas suatu bangsa. Kata nasionalisme muncul di banyak negara yang memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan tuntutan yang berlebihan atau ekstremisme dari individu atau kelompok yang tinggal di sebuah negara. Menjamin kemajuan dan mempertahankan warga negara untuk melawan musuh dari luar,
Sehingga konsep nasionalisme ini menghasilkan semangat rela berkorban. Prinsip nasionalisme. Ada 4 prinsip nasionalisme dalam sebuah negara. Yang pertama, kesatuan atau unity. Kesatuan ini mencakup ideologi, wilayah, bangsa, bahasa, sistem politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan kebudayaan. Yang kedua, kebebasan atau liberty. Kebebasan mencakup berpendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan beragama, berkelompok, dan organisasi. Yang ketiga, kepribadian atau personality. Kepribadian dan identitas menimbulkan rasa bangga dan tumbuh dari kebudayaan dan secara prestasi. Yang keempat, prestasi atau achievement. Ini bisa diwujudkan dengan kesejahteraan warga negara dan kebesaran kemanusiaan. Nasionalisme Pancasila. Nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme pada dasarnya bersumber pada nilai-nilai Pancasila, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa nilai-nilai nasionalisme merupakan perspektif dari nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan nasionalisme. Yang pertama, nilai ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius ini berkaitan dengan sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan suci, sakral, mulia, dan agung. Yang kedua, nilai kemanusiaan atau moralitas berkaitan dengan manusia yang adil dan berperadaban. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, di mana persatuan ini merupakan kehadiran bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri hadir untuk menciptakan kasih sayang terhadap segenap suku bangsa. Yang keempat, nilai permusyawaratan dan perwakilan. Kaitannya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Yang kelima, nilai keadilan sosial, di mana pada nilai ini merupakan nilai yang menjejaki norma atas ketidakberpihakan. Implementasi sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama di kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam masalah yang mencakup hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Implementasi sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Implementasi sila ketiga Pancasila Indonesia. Mampu menempatkan persatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan kebesaran yang tinggi. Mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu pada orang lain. Menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada Tuhannya. Menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas dan aman. Implementasi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Tidak adanya golongan tirani, minoritas, dan mayoritas. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan kerja keras. Menghargai hasil karya orang lain. Menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Implementasi nasionalisme. Implementasi penanaman nilai nasionalisme di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu hormat kepada guru, berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, saat penyampaian materi pembelajaran atau aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, guru selalu menyisipkan nilai-nilai karakter nasionalis seperti jujur, tidak serakah, mau berbagi, tidak sombong, disiplin, toleran, dermawan, tidak membuli, menghormati guru dan teman sebaya, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Guru mengingatkan kepada siswa untuk cinta pada tanah air, tidak merusak alam, tidak membuang sampah sembarangan, mau mempelajari budaya, dan bangga memakai produk-produk lokal. Implementasi penanaman nilai nasionalisme di luar kegiatan pembelajaran. Penanaman nilai nasionalisme dilakukan dengan cara melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Dalam pelaksanaan upacara bendera, siswa tidak hanya dibiasakan untuk disiplin dan hormat kepada bendera merah putih, tetapi juga ingat akan pasal-pasal Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran para peserta didik dalam mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Peserta didik juga dapat mengimplementasikannya nilai-nilai nasionalisme yang terdiri atas 1. Nilai toleransi, 2. Nilai tanggung jawab, 3. Nilai gotong royong, 4. Nilai sopan santun, 5. Nilai rela berkorban di lingkungan sekolah. Implementasi penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Mencintai produk dalam negeri dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Ikut melestarikan budaya Indonesia. Meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai nasionalisme yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Bangga sebagai warga negara Indonesia, menjaga nama baik negara, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Memberi contoh cinta dan menghormati tanah air tanpa memandang rendah bangsa lain. Mengawasi lingkungan dan interaksi anak di lingkungan sekitar. Memberi bekal pendidikan moral pada anak muda supaya tidak gampang menyerap hal-hal negatif. Sekian dari saya untuk
berdiskusi tentang materi implementasi dan nasionalisme. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Untuk terima kasih Mas Wahid. Mungkin ada yang ditanyakan untuk narasumber atau mungkin bisa dijawab juga dari teman-teman. Ingin bertanya kepada narasumber, mungkin bisa raise hand untuk bisa mengetahui siapa aja yang bertanya. Ini ada 3 yang raise hand, yaitu ada Mbak Dinar, Trio Hisbi, dan Febri Alif. Oke, untuk yang pertama mungkin dari Mbak Dina, mungkin bisa di Mbak Dinar. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Mas Wahid, mengapa Indonesia harus memiliki konsep nasionalisme dalam kehidupan, Mas? Terima kasih. Ya Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Tunggu sebentar Mbak. Baik Mbak Dinar, untuk tadi pertanyaannya itu mengapa Indonesia harus memiliki konsep nasionalisme dalam kehidupan ya Mbak Dinar? Iya, Mas. Untuk itu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena nasionalisme merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Begitu Mbak Dinar, apakah ada yang kurang puas atas jawabannya? Halo Mbak Sudah, Dinar. Mas. Terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Untuk selanjutnya, tadi siapa? Mas Trio ya? Mas Trio, halo? Oh iya, saya Halo Mas menambahkan. Trio. Oh iya, boleh Mas Rija, monggo. Jadi kenapa Indonesia harus apa ya? Harus memiliki konsep nasionalisme. Kalau saya pengetahuan saya itu kayak apa ya? Mengharumkan sebuah nama bangsa Indonesia di mata dunia sebagai bentuk apa ya? Apresiasi terhadap
jasa para pahlawan itu juga, terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Siap Mas Rija, terima kasih atas tambahan. Ya, ya. Terima kasih Mas Riza. Ya, sama-sama. Mungkin selanjutnya dari Mas Trio. Monggo Mas Trio. Halo Mas Rio. Semisal itu Mas Rija, semisal kalau nggak ada diganti yang Ya, selanjutnya ya, aja. ya. Ya, ini dengar, Oh, iya. dengar, dengar. Oh, iya Mas Rio. Oke. Saya izin bertanya untuk Mas Isam atau teman-teman ya. Eh, apakah kalian setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme sudah mulai luntur di kalangan generasi muda? Boleh diulangi Mas Rio untuk pertanyaannya? Apakah kalian, halo? Halo, sudah Mas. Kedengaran Mas? Oke. Apakah kalian setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme sudah mulai luntur di kalangan generasi muda? Dan apa penyebabnya nasionalisme bisa luntur? Terima kasih Mas Hasim. Ya, terima kasih Mas Rio untuk pertanyaannya. Mohon ditunggu sebentar ya Mas Rio. Mas Rio, untuk jawaban dari pertanyaan tadi, penyebab utama dari memudahnya semangat nasionalisme dalam kalangan remaja yaitu dari generasi penerus bangsa terutama disebabkan contoh yang salah dan kurang mendidik yang diperlihatkan generasi tua atau kaum tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Begitu Mas Trio? Oh maaf Mas, suaranya putus-putus barusan Mas. Oh iya. Untuk penyebab utama dari memudahnya semangat nasionalisme dan kebangsaan dari generasi penerus bangsa, biasanya itu dari kurangnya cara mendidik yang diperlihatkan ke generasi tua atau kaum tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, Mas, daripada mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat. Dan saya kasih tambahan lagi, Mas. Kan karena sekarang rasa nasionalisme dan kebangsaan sebagian besar dari generasi muda kita sudah mulai luntur. Hal ini disebabkan karena semakin minimnya pemahaman mereka terhadap budaya dan sejarah bangsanya.
Generasi muda sekarang lebih cenderung meniru budaya luar dan mereka merasa bangga dengan budaya bangsa lain. Hal itu menjadi penyebab untuk lunturnya nasionalisme di kalangan generasi muda dan generasi tua tadi, Mas. Apakah bisa diterima jawaban saya, Mas? Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mas Trio. Oh ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Mungkin ini dari Mas Febri, sudah angkat tangan, sudah raise hand. Monggo Mas Febri. Monggo Mas. Ya, siap. Terima kasih Mas Riza. Baik, kepada Mas Wahid, izin bertanya. Pertanyaan saya, dampak apa yang terjadi jika rasa generasi muda tidak tumbuh? Nah, kira-kira dampaknya apa bagi kita? Gitu. Iya Mas Febri, ditunggu sebentar nggih. Apakah Oh iya, siap. Ya, Mas Febri. Apakah dengar suara tadi saya tidak ada nasionalisme? Untuk jawabannya yaitu dampak lunturnya nasionalisme itu biasanya antara lain itu semakin biasanya tuh pemuda sekarang tuh banyak yang menggunakan tren dari luar negeri dan tidak ada kepeduliannya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memecah belah suatu bangsa, Mas Febri. Apakah bisa diterima jawabannya, Mas Febri? Ya, siap. Sudah cukup atas jawabannya, Mas. Ya, saya menambahkan Mas. Saya menambahkan jawaban dari Mas Wahid atas pertanyaan Mas Febri Alif.
dampak kalau tidak ada nasionalisme itu. Halo, nasionalisme itu. Halo, Mas. Halo. Iya, Mas. Ya, monggo. Ya, saya menjawab dari menyangga Mas Wakil. Jawaban dari Mas Wakil yaitu kalau dari dampak tidak adanya nasionalisme itu mungkin salah dan kurang mendidik yang diperhatikan oleh orang tua terdahulu atau generasi tua dulu yang cenderung itu kayak mementingkan itu loh, kayak mementingkan kepentingan pribadinya dan golongannya itu daripada mementingkan bangsa dan rakyat begitu. Mungkin ada juga banyak hal. Mungkin salah satunya dari generasi tua itu atau mungkin yang lainnya begitu. Ya, Mas Rijat, terima kasih untuk saran dan sanggahan dan kritik dari sampean, Mas. Iya. Mohon maaf jika ada jawaban saya yang kurang. Ya, baik, Mas. Karena emang kita di sini diskusi, jadi tidak apa-apa kalau ada mau yang menyangga dan membantu untuk menambahkan jawaban saya. Terima kasih, Mas Rija. Ya, Mas Wakil. Untuk yang lainnya, siapa yang mau bertanya? Halo teman-teman, Halo. dengar suara saya? Dengar, Mas. Ya, monggo mungkin selanjutnya yang bertanya. Monggo, Mbak Yahrotul Ilmi. Tadi sudah resen dari tadi ya. Monggo ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Begini Mas, rasa nasionalisme kan perlu dimiliki dalam diri seseorang ya. Tapi bagaimana jika rasa nasionalisme tersebut terlalu berlebihan? Kira-kira apakah ada efek yang ditimbulkan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Tadi rasa nasionalisme yang berlebihan ya Mbak? Iya Mas. Oke, sebentar Mbak ya. Baik, Mbak Yahrotul Ilmi, mengapa nasionalisme yang bergantung punya efek yang negatif? Menurut saya, karena rasa nasionalisme yang berlebihan dapat menyebabkan seorang merasa negaranya itu yang paling hebat
sehingga sering memandang remeh dan menjelekan negara lain. Begitu, Mbak. Semisal nanti kalau ada dari tambahan teman-teman yang lain juga boleh. Ini apakah jawaban memuaskan? Sudah Mas, bisa diterima. Terima kasih Mbak Ilmi. Sama-sama. Untuk selanjutnya Mbak Isnaina Febrianti. Silakan Ya, untuk izin bertanya kepada Mas Wahid dan teman-teman sekalian. Bagaimana kan kita sebagai generasi bangsa, bagaimana cara kita atau cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan sikap Indonesia. Terima kasih. Untuk bertanya. Terima kasih Mbak Isna untuk pertanyaannya. Itu sebentar ini. Barangkali ada teman-teman yang mau membantu menjawab pertanyaan Mbak Isna, dipersilakan. Mbak Isna, tolong bisa diulangin pertanyaannya. Oke, siap. Jadi gini, kan kita sebagai generasi dalam diri setiap warga negara Indonesia. Iya Mbak, terdengar jelas. Apakah Mas Riza mau membantu untuk menjawab pertanyaan Mbak Isna? Maaf Mas, itu tadi apa? Sinyal saya jelek. Jadi pertanyaan dari Mbak Isna itu Kak dandat gitu, tersendat-sendat. Walah, iya Mas, gak apa-apa Mas. Izin menjawab Mbak Isna. Iya. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap nasionalisme Mbak ya di setiap warga negara Indonesia? Iya, Pengetahuan betul. saya tuh Indonesia terlebih dahulu Mbak. Dan yang kedua tuh napak tilas tuh sejarah ke museum, kayak jalan ke museum sejarah kita atau nasionalisme yang seperti film perang, film kemerdekaan dan lain-lain. Dan yang keempat itu berprestasi dan mengharumkan negara seperti prestasi non akademik maupun akademik. Dan yang kelima itu untuk menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Jadi kita tuh memakai produk-produk dari negeri sendiri dan menjauhi produk dari negeri lain yang tidak pantas gitu. Apakah jawaban saya bisa diterima sama Mbak Isna? Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau sanggahan untuk materi yang tadi saya jelaskan? Boleh.
boleh dipersilakan. Saya Mas Wahid izin bertanya lagi. Iya, Mbak Dinar, boleh, monggo dipersilakan. Izin bertanya kepada teman-teman dan Mas Wahid. Di Indonesia kan banyak dampak nasionalisme yang tinggi. Nah, itu apakah dampak dari rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia, Mas? Untuk pertanyaannya, apakah boleh diulangi, Mbak Dinar? Karena sinyalnya agak kurang baik, jadi agak kurang jelas. Ya, Mas. Di Indonesia kan banyak dampak nasionalisme yang tinggi. Nah, yang saya tanyakan, apakah dampak dari rasa nasionalisme yang tertinggi terhadap bangsa Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Mbak Dinar atas pertanyaannya. Apakah di sini teman-teman ada yang mau membantu untuk menjawab pertanyaan Mbak Dinar ini? Dipersilakan. Ya, Mas Wahid boleh bantu jawab. Iya, Mas Riza, monggo. Jadi menanggapi pertanyaan dari Mbak Dinar Resti Wardani, eh, dampak dari rasa nasionalisme yang tinggi itu terhadap sebuah bangsa, itu bangsa Indonesia. Hmm, dampak positifnya itu sebagai bangsa Indonesia itu memiliki suatu persatuan. Kan bangsa Indonesia kan memiliki persatuan dan kesatuan. Lah bisa bersatu di dalam sebuah kemajemukan bangsa. Jadi tidak mudah. Jadi sebuah bangsa itu tidak mudah untuk terpecah belah oleh berbagai adu domba atau faktor-faktor lainnya, maupun faktor internal maupun eksternal. Begitu, Mbak. Jadi adanya sebuah suatu persatuan dan kesatuan itu semuanya itu eh, apa ya? Semuanya itu menjadi baik, begitu. Halo, Baik, terima kasih Mas Riza. apa sudah jelas atau bagaimana? Atau kurang jelas? Sudah Mas Riza, terima kasih. Oke, oke, Mbak. Sama-sama. Baik, untuk Mbak Dinar, apakah bisa diterima jawabannya? Untuk yang lainnya,
Apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Oh, Mas Adib, monggo Mas Adib. Halo, halo. Halo, Mas. Ya, halo Mas. Halo. Oh, Suara Dengar, saya kedengaran Mas. nggak, Mas? oh, Mas. Oke. Aku mau nanya ini aja sih faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan nasionalisme menurut teman-teman semua ini ya. Tolong sebutin apa aja faktor-faktornya. Itu aja sih, Mas. Terima kasih. Baik, Mas Adib Arif, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini apakah ada yang mau membantu untuk menjawab pertanyaan Mas Adib Arif, teman-teman? Semisal mau, dipersilakan. Apa pertanyaannya kurang jelas ya, Mas? Ya, Mas, sudah. Izin menjawab Mas Adib Arif ya. Iya, Mas. Tadi pertanyaannya itu faktor apa sajakah ya yang dapat mempengaruhi pembentukan nasionalisme? Iya, iya. Ya. Untuk jawabannya yang pertama itu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, Mas. Dan yang kedua itu adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan suatu bangsa. Dan yang ketiga itu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Dan yang keempat, adanya semangat rasa persatuan dan kesatuan dalam bangsa dan bahasa dan tanah air. Terakhir, adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Jadi, itu menjadi faktor-faktor yang penting dalam pembentukan rasa nasionalisme dalam negara Indonesia, Mas. Apakah bisa diterima untuk jawabannya? Iya, Mas. Bisa dimengerti apa jawabannya? Terima kasih, Mas Wahid. Ya. Iya, Mas Adib Arif, sama-sama. Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi? Apakah waktunya sudah? Mungkin sudah cukup, Mas Wahid. Mungkin kesimpulannya itu dari PPT yang disampaikan oleh Mas Wahid, yaitu jadi dalam sebuah Terima kasih. Ya, Mas. Jadi kesimpulannya itu dari PPT yang disampaikan Mas Wahid, jadi rasa nasionalisme ataupun identitas sebuah bangsa itu sangat penting bagi kita semua, bagi warga negara. Dan untuk identitas itu adalah sebuah kebanggaan buat kita sebagai warga negara Indonesia. Dan rasa nasionalisme itu untuk menghargai suatu perjuangan yang terdahulu atau mungkin rasa nasionalisme kita kepada bangsa negara itu. Jadi kita sangat penting untuk memahami kedua tersebut. Begitu yang mungkin kesimpulan yang sedikit saya sampaikan. Mungkin saya sebagai
sebagai moderator meminta maaf kepada kalian, mungkin ada salah kata atau salah ucapan atau salah tingkah laku yang saya terapkan. Saya mohon meminta maaf sebesar-besarnya. Terakhir, hati hampa tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.